pertanyaan yang tadi yang pas lagi Iya. juga iklan ya. Oke. Ya pemirsa, masih kita membahas tentang penyakit tuberkulosis. Langsung saja saya mau bertanya Mbak Uli, kemarin waktu sakit tuberkulosis ini apa yang dirasakan? Apakah ada perbedaan antara batuk biasa dan batuk berdahak dari tuberkulosis ini? Jelas perbedaannya. Nasional adalah gerakan keluarga menuju Indonesia bebas tuberkulosis. Betul, Ya kan? karena tuberkulosis ini merupakan penyakit infeksi yang menular yang menyerang pada organ tubuh manusia, terutama paru-paru. Ya. Sedangkan di Indonesia sendiri sampai di tahun 2014, Indonesia merupakan salah satu penyumbang penderita tuberkulosis terbesar, Nomor 5. terbanyak dari 5 negara setelah India, Tiongkok, Nigeria, dan Pakistan. Nah, untuk itu kita akan berbincang-bincang ya San. Di sini sudah hadir Bapak Dr. Chandra Yoga Aditama selaku Ketua Indonesia AMTC. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Dan di sini juga sudah hadir Ibu Mbak- Uli. Ya, dari PETA ya. Ya, PETA pejuang itu tangguh. Pejuang Ya. tangguh ya. Gitu. Apa Apa kabar? kabar? Sehat semuanya. Nah, Ya. pertanyaannya untuk Superman nih. Kira-kira waktu nonton bersama, ini pasti ada dong waktu film ini diputar. Iya. Itu kira-kira euforianya seperti apa? Apakah semuanya mengenakan baju Superman gitu satu bioskop atau gimana nih? Iya, bisa jadi. Kami cuma pakai baju yang bernuansa atributnya Superman. Itu luar biasa sekali, maret banget itu ya. Hingga tiketnya sudah sampai ludes. Udah susah Iya. untuk beli. Kamu sudah nonton? Aku belum gitu. Nah, Sama. kemarin aku sempat mau nonton, cuman kayaknya aduh ini terlalu malam dan besok mau Metro Plus, jadi aku nggak jadi nonton aja. Nah, Nah. kalau di bioskop orang-orang tuh banyak tuh yang datang pakai baju-baju Superman atau Batman gitu loh kan kalau pas lagi nonton. Ini seperti yang kita lihat Jadi nih, benar-benar baju-baju yang kayak euforianya gini ya. tuh mereka tuh punya. Entah aku nggak tahu, aku sebenarnya pengen. Mereka buat sendiri atau bagaimana ya? Nah, itu dia tuh aku juga kayak waktu itu dulu pengen nonton Iron Ini Man. memiliki taman di rumah kita nih, yo. Nah, kadang-kadang kan tapi kan masalahnya kan kita suka bingung ya kalau kita rumah cuma segini terus mau waduh bisa habis lahannya gitu Nggak kan. punya lahan Nah, kan? sebenarnya salah satu solusinya ada nih di depan sini. Makanya aku udah undang pakarnya nih. Ada Mas Mahdi. Halo, selamat Halo, pagi. Mas, selamat pagi. Nah, ini kita mungkin pemirsa bertanya-tanya Iya. ini apa sih? Ini Ya, katanya sudah- apalagi orang tua udah ada dua keluarga yang berbeda gitu harus kan. jadi satu. Nah, terus belum lagi nanti misalnya kita mau mempersiapkan perintilan. Itu nggak kehitung banget tuh San biar Betul dimulai. nih. Oke, tentunya komunikasi sama keluarga. Nah, itu kadang-kadang kan kita mungkin ada yang Aquaponik, apa itu tanaman? ya, tapi sambil memelihara ikan. Aku juga ada informasi nih buat kamu. Oke, apa tuh? Itu adalah jasa bersih rumah online. Ini cocok buat orang-orang yang punya jadwal super padat sehingga nggak sempat untuk membersihkan rumah tuh yo. Iya, itu penting banget tuh kan kalau kita mau bersih-bersih rumah tuh kan harus ada satu waktu khusus ya Betul, gitu. Kalau betul. misalnya nggak punya, akhirnya Aduh, rumah gimana jadi caranya ya? berantakan, ya Betul kan? banget. Tapi kembali lagi ke aquaponik nih. Kamu emang suka bertanam? Nah itu dia, kalau misalnya kita bercocok tanam kan biasanya kita menggunakan lahan gitu kan. Betul. Nah tapi kalau ini sambil Nih, yo, seperti kemarin ada informasi bahwa di Bali ada ikan paus yang terdampar dan akhirnya mati. Nah, itu itu lagi sering banget sekarang iya, ya. jadi memang pemanasan global itu sedang terjadi nih pemirsa. Nah, untuk itu kita harus melakukan antisipasi dengan melakukan gerakan earth hour atau memadamkan listrik. Nah, untuk itu kita sudah hadir di studio. Ada Bapak Nyoman Iswara Yoga selaku Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF Indonesia. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dan ada Feby Lomana selaku Duta Earth Hour. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih? Baik, terima kasih. Baik, luar biasa. Oke, nah kita Jalannya pengen Earth tahu. Hour nih, Iya, gimana? nah kan kalau ngomongin Earth Hour, waktu Yaitu pisang. Ah, Atau oke. yang kalau misalnya biasa kita makan kan pisangnya, kulit pisangnya diapain? Dibuang kan? Nah, Dibuang, iya. ini dibikin jadi kerupuk yo. Oh gitu. Dan itu pasti enak banget, jadi pengen makan nih. Kan kalau misal kalau kulit pisang tuh sebenarnya enggak. Menciptakan generasi-generasi yang ke depan yang tentunya Betul. harus sehat nih. Nah, Nah, jadi bukan cuma orang tua yang harus support, tapi juga banyak hal, banyak orang yang harus support. Salah satunya Betul. adalah yayasan swasta. Ya. nah, di sini kita di studio sudah kedatangan seorang yang luar biasa, sangat sosial sekali ya, yaitu adalah Ibu Min Uno Min selaku Uno. Dewan Pembina ya. Jadi yayasan lama banget nggak tahu tentang piringan hitam. pernah pegang? Enggak sih. Pernah dengerin lagu? Di museum pernah. Hah? Di Oh, lihat. museum lihat. Gitu. Pegang di museum Tapi lihat kamu ya. nggak pernah beneran denger kan? Enggak pernah sih. Nah, jadi sebenarnya kalau secara kualitas piringan hitam ini memang Kaki lima itu berkumpul di Gading Serpong. Oh, apa nama? Namanya tempatnya? adalah Brewoks. Oh, aku tahu. Sekarang ini lagi musim-musim orang berewokan kan. Jadi semua pedagangnya pasti berewokan. Enggak juga sih ya. Nggak juga. Jadi Kenapa? memang ada satu orang, Bang Brewok, dia itu memang pecinta kuliner dan dia mengumpulkan pedagang-pedagang kaki lima di satu tempat. Nah, tempatnya itu namanya Brewok. Oh gitu. Oke, kalau gitu menarik sekali informasinya kamu punya dong pastinya. Ya, kita lihat sama-sama tayangannya. Iya, betul banget. Mendung-mendung kita langsung saja melihat bagaimana kafe mantan. Yes. Biasanya kemana?
Aku paling ke mall sih, mungkin kayak ngajakin makan, ngajakin jalan-jalan di tempat bermain di dalam mall. Tapi kalau kayak gitu terus kan agak bosen ya. Agak bosan dan kurang sehat, sepertinya kurang oksigen gitu ya. Mestinya ke Ada tempat satu taman gitu. Betul, ada satu taman di Jakarta Serpong. Nah ini Taman Scientia Park namanya. Oh iya, di Serpong. Iya, tempat wisata edukatif. Mm-mm. Nah, di sini tuh anak-anak juga bisa belajar. Jadi nggak cuma bermain aja. Dan untuk kita juga bisa menikmati taman yang asri. Jadi dapat manfaatnya untuk anak-anak dan orang dewasa. Betul Seperti apa sekali. informasinya kita lihat sama-sama. Masakan Itali, masa kamu cuma ngasih aku kacang doang? Kan dia kalau misalnya ngomongin makanan nih pasti langsung nyambungnya cepet banget nih Iya, dia lagi nih. lapar menuju makan siang soalnya. Oke, nah ini bisa jadi referensi nih. Kamu tapi suka bawang putih nggak? Bawang putih, agak bau sih, tapi katanya banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya gitu. Nah, yang kamu tahu apa? Manfaatnya kalau misalnya kita aplikasikan di kuku bisa panjang dan bisa bagus kukunya buat Sehat, perawatan untuk kecantikan. Nah, buat tubuh juga bisa mengurangi darah tinggi, segala Kolesterol, macam. bahkan katanya bisa menurunkan LDL sejauh 10-15%. Nah, kan jadi kan sebenarnya kan banyak banget nih manfaat bawang putih. Nah, ada satu Terus referensi. kadang juga kita ke Semarang juga jalan-jalan ketemu sama keluarga. Kan udah lama tuh setahunan nggak ketemu kadang-kadang. Jadi waktu Imlek kita beramah-ramah. Oh, oke, ini soalnya gini nih, aku juga kan dengar-dengar nih ternyata emang DBS ada memberikan acara menyambut Imlek kemarin menurut Saya saya. Sandra Olga. Selalu memberikan nilai plus untuk Anda di siang pagi. Nah, pagi ini kayaknya ada yang plus nih pemirsa. Kita bisa Iya. lihat Sandra membawa Kantong dari ya. kertas. Kenapa? Karena lagi diet aku mah. Diet? Diet kantong plastik. kantong plastik. Iya, karena sekarang di Indonesia di 22 kota sedang diterapkan penertiban dengan pengaturan biaya tambahan bagi penggunaan kantong plastik. Iya, itu kan seperti yang kita tahu itu kan dibebankan kepada teman-teman untuk membayar plastik Rp200. Itu pendapat kamu gimana kan? Menurut aku agak kurang ya, kurang memberikan efek jerah. Nah, kamu sendiri gimana? Ya kalau buat aku kan gini, kita memberlakukan bayar gitu plastik yang akan digunakan itu kan supaya memang konsumennya jadi enggan gitu untuk membeli plastik sehingga dia membawa tas. Iya. Nah jadi kalau 200 seandainya misal memang kita ke pasar pakai 10 ya kan 2.000. Iya. Memang 2.000 sih bukan baru ya, tentunya berharga untuk sebagian besar orang. Cuma efek jerahnya nggak dapat. Iya, buat benar aku. juga. Jadi akhirnya yang tujuannya kita adalah supaya membudayakan bawa tas sendiri juga belum kena kalau menurut aku. Tapi memang benar sih. Nah, yang lucunya lagi pemirsa di Rumah dan Mario, kalau ngomongin pasar, teman ini kan ngomongin pasar. Ini baru diberlakukan di pasar modern atau di retail modern. Nah, sedangkan pasar tradisional belum diberlakukan, baru diberlakukan 6 bulan lagi, Mario. Iya, tapi memang sebenarnya kan sudah di di hampir di seluruh tempat diberlakukan itu tanggal 21 kemarin ya. Nah, cuman tapi ternyata memang masih banyak tempat-tempat yang belum siap atau masyarakatnya memang belum menerima gitu. Betul. Kalau gitu kita lihat aja ke lapangan seperti Ya, apa. kita lihat Berikut informasinya. pendapat masyarakat yang terjadi dengan jenis-jenis plastik yang tadi sudah disebutkan gitu. Itu beban atau enggak nih? Kalau dari jenis plastik sih ya beda. Oke, Yogyakarta itu bisa mengangkat dari pohon singkong Pohon menjadi singkong. satu bisnis juga yang Iya. menghasilkan materi. Nah, terus ini juga seru nih pemirsa. Jadi pohon singkong yang dihasilkan sama anak-anak UGM ini dibikin di sedemikian rupa sehingga bisa menjadi partikel batang, bukan batang ya, apa sih namanya? Papan untuk Sehingga biasanya kayak lemari betul bisa ataupun digunakan meja. untuk furniture ya sana. Jadi tentunya ramah lingkungan. Nah, untuk pemirsa yang belum tahu informasinya kita lihat. Informasinya banyak sih hari ini. Aku ada Man of Steel. Kamu tahu nggak Man of Steel? Bukan Manusia film ya. baja. Manusia baja. Ini ada hubungannya dengan ramah lingkungan? Ini ramah karena dia bisa mengkaryakan dari sampah-sampah bisa menjadi sebuah karya. Wow, menarik sekali tuh Rio. Nah, Oke, gimana informasinya? Kita simak sama-sama aja informasinya. Ini dia Man of Steel. Alexander nggak? Joy Iya, Alexander. dia adalah ini kan dia lagi masuk ke nominasi Grammy Awards ke-58 pemirsa. Dia Anak bisa Indonesia. membanggakan dan dia masih 12 tahun mah. Itu Dia dia. masih remaja tapi dia bisa berhasil setinggi itu. Kamu tahu lagu-lagunya dia? Aku sejujurnya baru dengar satu lagu sih. Nah, gimana sih Mbak? Kita harus berapa persentase dari penghasilan kita yang kita siapkan untuk dana pendidikan anak? Ya, biasanya kalau sudah berkeluarga itu saya akui Mau memang agak apa? susah. Cynthia ya? Habis gini Imlek dan aku mau beli barang-barang itu entah kenapa semuanya mahal, Mas. Oh iya, emang kalau lebaran, tahun baru, apa semuanya pasti harga naik. Dan sementara Iya. kebutuhan nambah terus ya sana. Nah, terus tapi kalau misalnya dengan perencanaan keuangan yang tepat, pastinya kita bisa mengatasi ini semua ya, Mbak ya. Lebih teratur lah ya gitu. Nah itu dia nih, seperti dengan janji kita tadi, kita akan mengundang expertnya nih untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kita panggil saja expert keuangan Mbak Prita Gosi. Selamat Halo. datang. Halo, apa kabar? Apa kabar? Baik, baik. Silakan